Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Sedikit membahas cara mengenal Allah atau Tuhan menurut keilmuan tasawuf Ibnu Arabi atau Al-Khalaj. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bila engkau sudah mencapai dan sedang merasa bahwa aku ada atau memahami makna dari hadis ini, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku, maka nyatalah aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zohir, dan aku yang batin. Zohirku itu namanya Adam, was zohiru. Batinku itu namanya Muhammad, wal batinu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ana abu ar-ruh wa Adam abu bashar. Rahasia Allah, hu zat semata-mata, wal awalu wal akhiru. Allah itu nama bagi zatku setelah aku nyatakan kenyataanku pada seluruh alam ini. Kenyataanku itu ialah ketika keluarnya nafas. Hu zat semata-mata itu nama bagi zatku. Sebelum nyatanya kenyataanku, akulah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenyataanku ini ketika masuknya nafas. Menurut Ibnu Arabi, hak itu nama kebenaranku, kenyataanku di tempat pertemuan atau perhentian nafas, tidak masuk dan tidak keluar. Pertemuan di antara aku dengan hambaku, tiada aku dan tiada hamba, lagi hanya esa zat semata-mata hak. Disinilah pertemuan di antara zohir dan batin. Pertemuan huwas zohiru dikelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan huwal batinu, dikisahkan dengan Nabi Khidir. Hum itu adalah namaku yang penghabisan kali disebut ketika terputus nafas yang penghabisan, di mana anak akan membentuk huruf mim dan alif itu kenyataanku ada pada batang hidung, sedangkan lam kenyataanku ada pada lidah. Tertungkat ke langit-langit yang telah membenarkan nafas yang menghabiskan melaluinya untuk keluar melalui ubun-ubun, sebagaimana ianya mula-mula masuk ke dalam tubuh setelah ruh ditiupkan, mengikuti jalan yang lurus. Jika lidah tidak tertungkat ke langit-langit, ditakuti nafas yang penghabisan, bersalah jalan, bukan jalan yang lurus tetapi jalan yang sesat. Mim itu kenyataanku ada pada anak tekak akan membentuk huruf mim setelah nafas yang penghabisan terputus. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apabila berlakunya nafas yang penghabisan, maka terputuslah hubungan di antara ruh wal batinu dengan jasad atau huwas zohiru, maka nyatalah huwas akhiru. Alif lam mim. Allah latifun muhitul lil alamin. Aku maha lemah, lembut, serta meliputi keseluruhan alam zohir dan batin. Jasad
senantiasa mati seperti matinya mayat. Sebagaimana mayat, begitulah jasad sekarang ini. Mayat nampak hidup karena telah ditiupkan Rohullah ke dalamnya. Sebenarnya Rohullah inilah yang hidup. Hidup Rohullah terpancar dan terlihat ke atas jasad atau badan melalui nafas. Selagi ada nafas, selagi itulah jasad akan nampak hidup. Segala sifat-sifatku yang terlihat, yang terasa pada badan atau jasad adalah sifat Rohullah yang dinyatakan ke atas badan melalui nafas. Jadi nafas sebenarnya adalah pekerjaan Rohullah yang menyampaikan segala apa yang ada pada Rohullah kepada jasad. Rohullah itu adalah sifatku. Rohullah bersifat dengan cara gaib, yaitu tidak nampak oleh mata, tidak dapat dipegang oleh tangan, tidak dapat difikirkan oleh akal. Nafas adalah jalan yang senantiasa menghubungkan di antara jasad dengan Rohullah. Setelah terhenti nafas, maka terputuslah jembatan atau jalan penghubung yang menghubungkan di antara jasad dengan Rohullah. Nafas adalah jalan menghubungkan di antara Rohullah dengan jasad. Nafas juga adalah jalan atau tempat di mana Rohullah menyerahkan apa yang ada padanya kepada jasad, dan tempat atau jalan di mana jasad akan menyerahkan apa yang ada padanya kepada Rohullah. Setelah Rohullah ditiupkan ke dalam jasad, maka nafaslah yang menjadi jalan penghubung di antara Rohullah dengan jasad. Setelah keluar dari rahim ibu atau surga, maka Rohullah senantiasa terhubung dengan jasad melalui nafas. Nafas ini adalah jalan yang lurus yang telah dipertaruhkan ke atas setiap badan diri. Hendaklah dijaga jalan yang lurus ini supaya tidak tersesat jalan. Dan bernafaslah seperti bayi yang di dalam buainan. Janganlah lari atau keluar dari cara bernafasnya bayi. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, tuntutlah ilmu dari bayi di dalam buainan sehinggalah kepada jasad di dalam liang lahat. Jalannya pernafasan bayi di dalam buaian belum lagi tersesat, sebab itu bayi sehingga pada masa anak-anak sebelum berakal tidak berdosa. Jalannya belum lagi tersesat, nafasnya senantiasa berada di atas jalan yang lurus dan senantiasa terhubung kepada Rohullah. Oleh yang demikian itu, kembalilah kepada jalan yang lurus seperti mana jalannya bayi. Kembalilah bernafas seperti mana bayi di dalam buaian bernafas, karena nafaslah yang merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan di antara jasad dengan Rohullah atau Roh Allah. Apabila terputus nafas pada nafas yang penghabisan, maka seseorang itu telah dikatakan mati. Jagalah jalannya nafas supaya tidak tersesat. Karena lurusnya jalan pernafasan itu, maka luruslah perjalanan kembali kepadaku. Kembalilah bernafas seperti mana napasnya bayi. Itulah jalan yang lurus yang terletak di setiap badan dirimu sendiri. Sedikit uraian tentang ilmu tasawuf Ibnu Arabi atau Ar-Khalaj, cara mengenal Allah atau mengenal Tuhan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.